Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan mengkhianatimu, dijamin dia pasti menyesal dan pasti salah memilih pasangan baru. Ya, manusia itu memang sulit untuk bisa belajar bersyukur, ya. Selalu merasa kurang, selalu pengen yang lebih, ya. Misal kita sering bertanya-tanya, heranlah, kenapa sih masih ada misal seorang istri, ya, sudah punya suami yang ganteng, baik, bertanggung jawab, sangat mencintainya, menyayanginya, melindunginya, mendidiknya, menafkahinya, tentu dengan sekemampuan berdasarkan cara yang halal yang dia pahami. Tapi mungkin, ya, karena merasa setorannya kurang, kan, manusia itu kan tergantung temannya, ya. Kalau kita ini berteman dengan orang-orang yang pandai bersyukur, merasa cukup, yang memiliki sifat yang qanaah, ya, maka kita juga akan menjadi seperti itu. Tapi ketika kita berteman dengan orang-orang yang high class, ya, setiap atau 2 hari sekali harus makan di mall, dan seterusnya, ya, maka seberapapun yang diberikan oleh sang suami akan terasa kurang terus. Sehingga untuk memuaskan syahwatnya terhadap kepuasan harta, dia sanggup meninggalkan suami yang sangat menyayangi dan mencintainya, orang yang sangat berjasa di dalam hidupnya, mengantarkan dia, ya, sampai mungkin pendidikannya berhasil, ya, menemaninya di masa-masa yang teramat sangat sulit, dan ditinggalkan demi mencari seseorang yang duitnya banyak. Ya, saya punya seorang sahabat itu, ya, menikahnya memang masih siri, tetapi kan sirinya tadi karena faktor penolakan dari orang tua si wanita. Wanita itu kemudian, ya, tidak tahu balas budi, tidak tahu terima kasih. Begitu pendidikannya selesai, dia kemudian menikah dengan orang yang menurut dia akan mendatangkan kepuasan dari aspek harta, ya, dan akan membuat orang tuanya bangga karena orang tuanya matre. Parameternya kebahagiaan itu melulu adalah materi, ya. Dalam hal yang lain, ya, misal seorang laki-laki, kita juga dibuat terheran-heran. Apalagi tuh yang dicari, sudah punya istri yang cantik, yang solihah, bisa memberikan keturunan, ya, anaknya pun baik-baik, tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang solihah. Tapi tetap saja, ya, punya pacar di mana-mana, terus mencari daun-daun muda yang justru hanya membuat duitnya habis, keluarganya berantakan, ya, dan yang pasti membuat hidupnya menjadi kehilangan orientasi. Nah, jadi, ya, ketika mantan mengkhianati Anda pada saat ini, pasti dia akan menyesal. Jadi, ya, manusia itu akan menemukan cinta yang ideal. Itu batasnya hanya sampai usia 30 tahun. Itu masih cinta yang idealis, dengan catatan dua-duanya masih gadis dan bujangan. Tapi kalau sudah berstatus duda, janda, dan seterusnya, wah, parameternya sudah segala macam.
Kalau orang sudah melewati usia 30 tahun, taruhlah kita hitung kuliahnya selesai usia 25 tahun dan setelah itu bekerja. Ya, misal sekarang usianya 33 tahun, ya. Artinya dia sudah punya durasi kerja yang cukup panjang, kan? Maka sulit juga tuh di usia segitu untuk menemukan cinta yang sejati. Karena yang dilihat bukan dianya lagi, bukan profil dia apa adanya. Orang yang mendekati dia bukan lagi tergerak karena faktor ketertarikan kepada yang bersangkutan. Tetapi yang dilihat atau magnetnya sekarang adalah properti yang dia miliki. Begitu juga calon mertuanya. Ya, menerima itu bukan karena faktor dia orang yang baik, akhlaknya baik, bertanggung jawab, dan seterusnya. Tapi yang dilihat sudah mapan. Ya, nah, jadi memang ketika di atas usia 30 tahun, apalagi sudah 40 tahun, 50 tahun, ya, sudah sangat hampir tidak mungkin orang bisa menemukan cinta yang sejati. Siapapun yang mendekat, siapapun yang menawarkan cinta, mengaku mencintai, itu bukan karena faktor cinta, tapi karena faktor pengen numpang hidup kepada Anda atau kepada mantan Anda pada saat ini. Sehingga ketika mantan Anda ya sudah mapan secara materi, betul-betul mapan, maka kalau ada yang mengaku mencintainya, orang ketiga yang sedang bersama dia pada saat ini, maka dijamin ya, dia harus siap dengan materi terus-menerus untuk mempertahankan orang ketiga agar terus bersedia berada di sisinya. Ya. Jadi ketika orang sudah mapan, sudah tidak ada cinta lagi sebenarnya. Siapapun yang datang mendekat, siapapun yang datang dan mengakui untuk mencintai, itu hanya lip service, hanya di lisan saja. Hatinya yang ingin dicari itu adalah materinya. Ya, ada uang, abangku sayang. Tak ada uang nanti, abangku tendang. Ya, nah, sehingga kenapa saya katakan mantan Anda pasti akan menyesal? Ya, ketika dia mencapai titik seperti apa yang dia capai pada saat ini, dia melupakan dia bisa mencapai level yang sangat tinggi secara finansial karena ada fondasi. Di atas fondasi itu dia bisa membangun tangga untuk mencapai atau meraih finansial yang dia miliki. Fondasinya apa? Fondasinya adalah cinta yang tulus yang Anda berikan. Ya, ketika fondasi ini lepas, Anda bisa bayangkan orang membangun sebuah bangunan, bahkan ya membangun rumah dari papan atau dari kayu atau dari gedek begitu, tetap membutuhkan fondasi. Ada kayu yang besar itu, ukuran blandar itu ya, yang ditanam sebagai cagak atau sebagai tonggak begitu, itu kan butuh digali yang dalam, sekitarnya disemen atau diperkuat dengan batu. Ya, maka dengan cara itu kalau ada badai, rumah tadi bisa bertahan. Tetapi ketika fondasinya ini hilang, dia hanya menjadi seperti layaknya rumah kardus tanpa fondasi. Angin agak kencang sedikit, pasti akan hancur lebur. Ya, sehingga ya kehancuran mantan Anda itu karena faktor apa?
karena faktor dia tidak pandai bersyukur dengan nikmat kehadiran Anda yang sesungguhnya telah memberikan begitu banyak bantuan pada keberhasilan hidupnya pada saat ini. Coba ya, kalau seandainya orang-orang ketiga yang ada di sekitar dia pada saat ini melihat profil dia ketika sedang susah, ketika masih menjalani pendidikan, belum punya apa-apa, apa mereka mau? Saya jamin tidak akan mau. Kenapa mereka sekarang mau? Karena melihat tuh titel yang melekat pada diri yang bersangkutan. Karena melihat profesi yang mantan Anda tekuni, itu dalam kalkulasi akan mendatangkan banyak uang. Karena prestise dan seterusnya. Ya, sehingga ikatan cinta karena faktor duniawiyah seperti itu, orang tidak akan pernah mendapatkan respek yang seharusnya. Justru yang akan dia dapatkan sebaliknya, ya, kekecewaan dan penyesalan. Jadi dia akan bubrah, akan hancur lebur, akan menyesal karena dia tidak bersyukur dengan nikmat yang telah dititipkan kepada dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La'in sakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kalian bersyukur dengan nikmatku, maka akan kami tambahkan nikmat kepada kalian, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Ya, artinya apa? Ketika dia kufur nikmat, meninggalkan Anda demi kepuasan syahwatnya, pengen dapat yang lebih ganteng, yang lebih kaya, yang lebih cantik, yang lebih muda, ya, dan dia melepaskan kenikmatan yang Allah titipkan, yang sebenarnya pada saat ini adalah kunci keberhasilan dia. Dia lepaskan, maka ya, kepada yang bersangkutan nikmatnya akan di stop, diganti dengan azab. Azab itu bisa jadi pasangan barunya itu hanya akan membuat dia stres setiap saat. Ya, bisa jadi bisnis yang sekarang kelihatan moncer, karir yang kelihatan ya merambat dengan pesat, akan mandek. Bisnisnya akan terbengkalai, akan kehilangan kepercayaan dari rekanan bisnis, dan seterusnya. Ya, nah, oleh karena itu, kalau Anda memang mau menerima, ya silahkan saja. Setelah mantan Anda ini menjalani pengalaman pahit bersama orang ketiga di dalam kehidupan Anda dan dia. Tetapi ketika memang Anda memutuskan untuk kembali, ya tentu Anda harus belajar memaafkan, ya, dan tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan itu, ya, walaupun itu susah, karena biar bagaimanapun dikhianati itu sesuatu yang menyakitkan, ya. Tetapi jika Anda memang bisa memaafkan, ya, semoga kenikmatan Allah akan ditambahkan kepada Anda. Wujudnya seperti apa? Wujudnya mantan Anda ini mungkin saja akan menjadi orang yang lebih bijaksana dan bisa lebih menghargai keberadaan Anda sehingga dia menjadi orang yang lebih setia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.